Let's jump right to the word. Kita buka Alkitab kita teman-teman dari Injil Lukas. Kita akan melanjutkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Hari ini kita dari ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-48. And beta kasih kasih judulnya adalah From Humility to Exaltation. Kalau teman-teman boleh baca, boleh buka juga dari sini yang hadir. From Humility to Exaltation. Lukas 9, Lukas pasal 9 ayat 43 sampai 48. Kalau sudah let's make it interaktif, let's make it santai, teman-teman. When you read yang potong-potong yang hadir di sini, nanti yang teman-teman yang online nanti boleh taruh di kolom chat, tapi beta sana bisa lihat. Sebelum kotong bahas, beta mau coba kotong sharing santai. Teman-teman boleh kasih tahu. Pasti ini kotong sudah baca sebelumnya. That's about Jesus and the disciple. Para murid itu bertanya siapa yang paling besar di situ. Dan itu pesan di situ sebenarnya sangat dalam di situ. Waktu kotong belajar ini, what do we get gitu. Kalau teman-teman yang pernah baca, what do you understand about the passage? Kira-kira tentang Yesus dengan para murid habis usir setan, terus sampai pada titik ini di mana ada para murid yang mereka bertanya-tanya nih, siapa nih yang akan menjadi paling besar di antara mereka nanti di surga ini, di kerajaan surga. Ayat 43, potong baca saja dulu ya, ayat 43 sampai 48. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ini masih kelanjutan dari yang dia usir setan dari seorang anak yang dibawa oleh bapaknya itu. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini perhatikan ya. Of all so many people yang hadir, dia address ini kepada para murid. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. As if dia mau bilang sesuatu directly kepada para murid pada waktu itu. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang ngutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi ini kelanjutan dari waktu Yesus usir setan dari seorang anak. Jadi kau tahu di cerita ini pengalaman di bawah gunung setelah Yesus bertransfigurasi di atas gunung. Kotong tahu ceritanya dia hanya bawa 3 orang murid. Nah, nanti kotong bisa tahu kemungkinan besar siapa murid-murid yang bertengkar ini. Jadi dia bawa 3 orang murid, Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus naik ke atas, dan kotong sudah tahu ceritanya. Petrus bilang, guru, tidak usah lagi kita turun, kita tinggal di sini saja. Nanti kita bangunkan tenda buat guru 1, buat Elia 1, buat Musa 1. This is the best place. Nah, para teolog sering mengatakan this is the mountaintop experience. Di mana dalam pelayanan pengiringan kotong akan Tuhan, kadang-kadang kotong ada di posisi seperti ini. Posisi nyaman, posisi rest. Seolah-olah kotong bilang, ini sudah, kotong sudah usah turun lagi. Kotong menikmati ini keadaan seperti ini, tak usah turun gunung lagi.
Tapi the reality is waiting for them. Kenyataan pelayanan, kenyataan hidup nunggu dong di bawah gunung. Dong bilang ini sudah Tuhan. Apa manifestasi kuasa Tuhan ada di sini, kotong mau keluar lagi. Ibaratnya kalau kotong di gereja sudah nyaman di gereja, sudah mau keluar lagi. Tapi kotong sadar bahwa di bawah gunung itu ada pelayanan yang menanti, dan betul sekali. Sementara 3 orang ini ada ikut dengan Yesus di atas gunung, yang lain ada kesulitan usir setan di bawah, dan dong sonde berhasil. Nah, waktu turun ternyata orang banyak sudah tunggu di bawah, dan di antara orang banyak itu ada satu orang ayah yang bawa dia punya anak. Kalian tahu ceritanya, dia bilang, guru, beta sudah minta guru punya murid-murid ini untuk mengusir, tapi sonde bisa. Nah, lucunya adalah bahwa beberapa waktu sebelum peristiwa ini terjadi, murid-murid yang sama itu Yesus kasih mereka apa? Kuasa untuk usir setan. Dan pada waktu itu, bahkan Alkitab berkata bahwa mereka kembali dengan membawa report, membawa laporan bahwa mereka berhasil usir setan. Ada yang bilang, guru, bahkan iblis-iblis pun, setan-setan pun tunduk kepada kami. Dan Yesus bilang, jangan senang karena setan-setan tunduk pada kamu, tapi karena nama kalian tertulis di kitab kehidupan. Tapi ini orang-orang yang sama ini, mereka juga orang yang sama yang kemudian kesulitan, kewalahan mengusir satu setan ini dari dalam diri seorang anak pada waktu itu. Lalu Yesus marah. Nah, ini Yesus address benar-benar pada para murid. Dia tidak address para audiens yang hadir, tapi dia address para murid. Dia bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu? Karena Yesus tahu bahwa pelayanannya itu makin singkat di dunia, semakin mendekati akhir, di mana dia harus sampai pada agenda utama dia datang ke dunia, yaitu untuk for what? For the cross. Jadi the cross is the main agenda of Jesus waktu dia datang di dunia. Jadi apa namanya, waktu dia datang tujuan satu-satunya adalah untuk mati bagi manusia. Dan itu yang para murid tidak mengerti, dan mereka berharap bahwa Yesus akan tetap tinggal dengan mereka, sehingga setiap masalah apapun itu juga mereka tidak perlu handle personally, tapi just leave it to Jesus. Gitu. Jadi pada waktu itu para murid-murid kewalahan, Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dengan kalian, hai angkatan yang tidak percaya. Bahkan paling kasar tuh bahasa Inggrisnya dia perverse generation, generasi yang apa ya istilahnya, pervert ini apa, generasi yang apa istilah pervert yang paling tepat ya, bukan durhaka, semacam kelainan gitu, apa istilahnya, generasi yang menyimpang. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kalian, ini generasi menyimpang. Jadi menarik ya, dia pakai kata pervert, itu juga kata yang sama dengan miss the point, miss the mark, menyimpang dari tujuan. Jadi Yesus pernah kasih dong kuasa untuk usir setan, tapi yang kali ini mereka tidak bisa. Pertanyaannya kenapa tidak bisa? Karena Yesus juga pernah bilang bahwa ada jenis-jenis roh tertentu tuh yang hanya bisa dikalahkan, bisa dikendalikan dengan doa dan puasa. Yakobus sendiri bilang apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi beta pribadi percaya bahwa yang namanya exorcism, pengusiran setan itu tuh terjadi itu bukan karena pendetanya atau orang yang melakukan itu ditakuti oleh setan. No. Yang ditakuti oleh setan itu Tuhannya. What we do is simply submit ourselves, merendahkan diri. Kata submit itu bukan sekedar merendahkan diri, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya ketika kotong Yesus bilang hanya lewat doa dan puasa, itu adalah lambang dari kotong melakukan submission, submit pada Tuhan. Sehingga ketika melakukan itu, maka yang mengusir, yang melakukannya adalah Yesus. Nah, jadi ketika semua chaos, tidak ada yang bisa handle, Yesus bilang bawa dia ke sini. Setelah itu menarik ya, kalau teman-teman perhatikan, kita review singkat. Ketika anak itu datang mendekat pada Yesus, apa yang dilakukan iblis kepada anak itu? Di pembacaan sebelumnya, sebelum ini masuk konteks tentang ini. Banting dia. Iblis itu banting dia langsung di depan situ. Dan beta bilang minggu lalu judulnya adalah Satan's Last Throw.
bantingan atau lemparan setan yang terakhir terhadap anak ini, karena dia tahu dia setelah ini dia tidak akan bisa lakukan lagi karena dia sudah di bawah kuasanya Yesus. Nah, menariknya teman-teman, ini pola yang sama setiap kali kalau kita baca di Alkitab, ketika seseorang itu akan dilepaskan dari roh jahat akan melakukan manifestasi di mana dia akan banting, dia akan lempar, bikin itu anak menderita. Jadi he was saying, itu iblis Allah mau bilang begini, if I don't get you, I will destroy you, gitu. What the devil cannot possess, Alkitab pakai bahasa Inggrisnya possess, artinya menguasai. What the devil cannot possess, he will destroy. Apapun yang iblis tidak bisa kuasai, dia akan hancurkan. He will damage. As if dia mau bilang begini, if you are not mine, then you are not mine at all. Sama kayak orang pacaran nih, kalau soalnya lu kalau saja beta punya, nah kalau saja sabsa punya, hancur satu kali saja. Jadi dia mau betul-betul mau menghancurkan itu. Tapi dan benar-benar itu anak badan tuh hancur. Beta yakin itu pasti dalam juremuk, hancur dalam itu pasti, kan ini bukan pertama kali peristiwa ini terjadi. Di Bapak bilang dia sudah sering mengalami hal itu. Dan Yesus bawa dia, panggil dia makin mendekat, dan ketika iblis banting dia, what Jesus did was amazing. Jesus did two things. No, not two things. He did three things yang dia lakukan. Tell me, apa yang Yesus lakukan? Three things that Jesus did. Okay, rebuke the devil. Second, heal. Yes? Yes. So he did these three things. Pertama, dia rebuke the devil, karena dia tahu this is spiritual issue. Ini bukan masalah bukan masalah sekedar masalah epilepsi. Karena banyak orang ketika lihat itu peristiwa dan bilang ini anak ini epilepsi, ini bukan kerasukan. Tapi jangan salah, yang menuliskan Injil Lukas ini adalah seorang tabib. Dia seorang dokter dan dia tahu gejala epilepsi itu seperti apa, dan dia dengan clear dia bilang ini adalah pekerjaan iblis. Di situ. Jadi Jesus deal with the first thing first. Itu apa? The spiritual issue. The strong man behind this kid gitu. Jadi dia rebuke, dia menghardik iblis yang menguasai anak ini. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah yang menjadi masalah dari si anak ini bukan sekedar dia diikat oleh iblis, dikuasai oleh iblis, tapi apa? Badannya itu hancur, remuk, mungkin tulangnya ada yang patah karena dibanting sana sini. Dan apa yang Yesus lakukan kedua? Selain dia mengusir, menghardik iblisnya, dia apa? Dia menyembuhkan anak itu. He heals the body. Dia pulihkan tuh anak punya tubuh. Dan yang ketiga itu yang bagi waktu beta baca itu I got emotional, you know. Karena setelah Yesus menghardik setan itu, dia menyembuhkan tubuh anak itu, dia kembalikan anak itu kepada bapaknya. Wow. Pertama bayangkan teman-teman, ketika Yesus masih ada di atas gunung, ini orang tua tunggu di bawah gunung. Kapan Yesus kembali, dia mau cari Yesus, mau minta Yesus untuk kendalikan ini, tolong dia punya anak. Dikatakan di situ bahwa dia tunggu Yesus ketika Yesus masih berdoa di atas gunung. Dan dia cari Yesus, dia datang cari Yesus sampai di kaki gunung, sampai akhirnya Yesus datang dan dia bawa dia punya anak dalam keadaan terikat dan keadaan hancur. Tulang mungkin patah. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus kasih kembali dia punya anak dalam keadaan utuh, normal. Ini mengajarkan potong satu hal bahwa whatever atau whoever, apapun atau siapapun yang potong bawa di hadapan Tuhan, dia punya keadaan mau seperti apapun juga, Jesus is able to restore. Yesus sanggup untuk memulihkan. Mungkin sekarang potong berdoa, contoh ada yang berdoa untuk orang terdekat, mungkin yang lagi berurusan dengan kuasa gelap kah, atau mungkin bukan kuasa gelap, tapi dia punya kehidupan itu benar-benar dalam in the possession of the devil. Kita pengen potong samakan mindset bahwa possession, demon possess itu tuh bukan hanya sekedar yang kotong lihat ketika orang meraung, manjat sana sini ke laba-laba. Itu the manifestation yang langsung terjadi. Tapi demon possession itu is not necessarily, tidak selamanya hanya yang kotong kelihatan seolah itu. Iblis menampakkan dia punya kuasa dalam itu diri orang. Tapi whatever kotong punya hidup, when we are not aligned, when we are not when we are not under the Spirit of God, we are possessed.
Demon possession itu dia bukan hanya bicara sekedar soal possessing individual. Demon possession also happens to a country, to a nation, to a culture. Makanya kalau belajar di mana Injil masuk, itu pasti itu budaya berubah. Karena there's only the devil cannot dwell where the spirit of God is. Iblis tidak akan berdiam di mana roh Allah ada di situ. Makanya ketika hadirnya gereja, gereja pasti akan bawa perubahan. Nah, ini peristiwa ini buat orang-orang yang hadir tuh mereka amazed, takjub. Karena kalau teman-teman baca, tell me, kalau mungkin mungkin beta yang belum baca bagian, tapi beta baca Alkitab sudah 2 kali kalau tidak salahnya 2 kali selesai sampai Wahyu, dan beta sudah menemukan ada peristiwa demon possession in the Old Testament. Mungkin ada, tapi tidak ditulis. Atau mungkin ada dan beta belum sempat baca di situ. Tapi ketika sampai di zaman perjanjian baru, mereka benar-benar manifest themselves. Dan Alkitab berkata bahwa salah satu ciri-ciri yang akan dilakukan oleh Mesias adalah semua exactly yang Yesus lakukan. Membangkitkan orang mati, dia sampai memberitakan kerajaan sorga, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh berjalan, everything. Makanya orang-orang ini bertanya, ini siapa sebenarnya? Mereka benar-benar amazed dengan this person of Jesus. No, actually they were not amazed at the person. They were amazed at the power of Jesus. Makanya kalau kau lihat baik-baik di situ, Alkitab bilang ketika semua orang itu heran, itu they were actually amazed at the power. Dan Yesus mau adalah bahwa bukan hanya sekedar mereka takjub dengan kuasa Tuhan, tapi dengan pribadinya. Makanya Yesus bilang kepada para murid juga, dia address pada para murid, dia bilang apa? Anak manusia harus diserahkan. Jadi ketika orang semua dong takjub pada powernya Yesus, para murid juga 3 orang yang naik di atas gunung, dong lihat siapa Yesus sebenarnya. They were amazed at the power. Tapi Yesus bilang, no, you have to be amazed at the person. Because karena pribadi Allah kedua ini yang datang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena banyak kali orang, they don't really need Jesus. Kadang-kadang kan kau datang Tuhan hanya karena mau cari dia punya kuasa saja. Bukan cari dia punya pribadi. Bukan mau cari Tuhan punya hati, tapi katanya Tuhan cari dia punya kuasa. Nah, Yesus ketika setelah dia peristiwa ini ya, jadi let me remind, potong ulang, to understand a passage in the Bible, biasa lakukan 4C. Ini mungkin cara yang paling sederhana ketika melakukan induktif. Cara yang paling sederhana kita temukan. Pertama, 4C yang pertama konteks. Tadi sudah tahu konteksnya, begini. Kenapa orang-orang itu amazed? Karena Yesus melakukan satu perkara yang besar di mana dia usir. Ini setan yang orang lain tidak pernah bisa lakukan. Murid-murid tidak bisa usir, Yesus bisa usir. Itu konteksnya. Apa yang membuat mereka itu sangat amazed dan membawa pada yang kotong baca hari ini. Dan yang kedua, karakter. Siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu? Kotong tahu jelas ada Yesus, ada murid-murid. So pastinya ada para murid di situ. Dan yang kotong lihat di situ juga dalam kisah tadi bahwa bukan hanya ada murid-murid, ada orang-orang lain yang ikut di situ, dan ada di antara orang banyak itu ada anak kecil. Nah, kotong akan baca di sini. Yesus setelah dia usir setan habis, orang-orang amazed, Yesus langsung menghadap dia murid-murid. Kalau kotong kayak mungkin pakai bahasa Kupang, dia bilang, bosong nih, kapan dia berapa lama harus tinggal lama nih bosong. Dan perhatikan Yesus bilang, dia bilang ini, camkan ini baik-baik, dia bilang. Camkan baik-baik bahwa apa? Dia bilang anak manusia harus diserahkan. Dia bilang dengarkan dan camkan. Biasanya versi bahasa Inggris dia bilang apa? Listen to me, let these words sink in your heart. Biarkan perkataanku ini benar-benar tenggelam, tertanam di lu punya hati pikiran. Dia bilang apa? Seolah-olah Yesus mau bilang bahwa hal lain lu bosong boleh lupakan. This one thing you cannot forget. You may not forget. Yaitu apa? Anak manusia harus diserahkan. That the central message of the gospel adalah apa? Salib. Itu pesan sentral dari Injil.
Karena sekarang banyak orang sudah mau lagi memberitakan tentang Kristus yang menderita. Dong pernah lagi mau memberitakan tentang penderitaan salib. Gitu. Tapi Yesus bilang apa? Hal ini tidak boleh hilang dari pikiran kalian, dari hati kalian. Yesus datang untuk disalibkan, untuk salib, untuk menyelamatkan manusia. Dan dia bilang apa? Anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Menarik, banyak orang yang ketika ini beta tahu kotong kalau di Trinity pasti sudah tahu perbedaan antara anak manusia dengan anak Allah. Kotong sering menerjemahkan lurus ya, ketika dengar kata anak manusia, kotong sering bilang Yesus sedang menyatakan diri sebagai anak manusia yang lahir dari Maria. Sedangkan ketika dia bilang dia anak Allah, dia adalah anak Allah yang lahir dari Allah. Tapi justru kalau kotong pelajari secara teologi, justru pengertiannya terbalik. Ketika Yesus menyebutkan dia sebagai anak manusia, justru itu lebih berarti ilahi. Ketimbang ketika dia bilang dia adalah anak Allah. Kenapa begitu? Karena apa? Di dalam Alkitab, sebutan the Son of God atau Sons of God itu juga refer to the Israelites. Kepada orang-orang Israel juga disebut anak-anak Allah juga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus juga disebut anak-anak Allah. Tapi pada waktu itu sebutan anak manusia tidak disematkan kepada semua orang. Ini catat baik-baik, teman-teman yang di Zoom juga catat baik-baik. Sebutan anak manusia itu spesial hanya diberikan kepada Mesias pada zaman Perjanjian Lama. Dan itu ada di dalam, nanti teman-teman boleh baca di Daniel 7 ayat 9. Mesias itu disebutkan sebagai anak manusia. Ketika Daniel mendapatkan penglihatan bahwa ada nih yang penampakan di langit, ada yang mendekati ke tahta itu dan rupanya seperti anak manusia. Itu Mesias. Jadi ketika kotong dengar Yesus mengklaim bahwa dia adalah anak manusia, itu dia sedang mengklaim keilahian, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi jangan salah ya, karena dari tetangga-tetangga sebelah itu biasa pakai ini untuk mengatakan bahwa Yesus sendiri bilang bahwa dia adalah anak manusia, berarti dia manusia biasa. Bukan, anak manusia dalam pengertian orang Yahudi itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia mengklaim diri sebagai anak Allah itulah, anak-anak manusia itulah, makanya dia disalibkan. Karena tuduhan itu dianggap tuduhan terberat atau penghinaan atau penghujatan terhadap agama. Jadi orang Yahudi, orang Farisi itu tidak sembarang menyebut anak manusia atau tidak sembarang menyematkan istilah anak manusia itu kepada orang lain. Dan pada saat ini ketika dia mengatakan ini, Yesus sedang menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang dia. Di mana? Ketika Alkitab berkata bahwa dia harus diserahkan, dia harus menderita, Yesus sedang menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya tentang Mesias itu. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh para murid. Yesaya 53 ayat 5 itu bicara tentang Mesias itu sebagai hamba yang menderita. Dan itu jelas. Nah, lucunya kalau orang yang membaca Alkitab yang dibesarkan dari orang dari background Yahudi dan melewatkan nubuatan Yesaya tentang hamba yang menderita itu hal yang sangat tidak heran membuat Yesus itu sangat marah. Karena ini clearly in the Bible and you read the Bible. Tapi kok bisa miss yang bagian itu? Makanya Yesus bilang apa? Anak manusia datang untuk diserahkan. Datang untuk mati bagi manusia. Nah, ini kenapa ini penting, teman-teman? Karena nanti pemahaman mereka yang salah tentang Mesias ini akan membawa mereka pada ekspektasi mereka terhadap Mesias ini. Kotong sudah belajar bahwa pemahaman yang salah itu akan membentuk ekspektasi yang salah juga. Kalau kotong di dunia branding itu kotong kenal yang namanya stimulus. Stimulus itu akan menyebabkan, kalau stimulus artinya bagaimana kotong mengimagekan diri, atau kalau satu usaha kotong punya brand, cara kotong menampilkan diri keluar itu adalah stimulus yang kotong berikan kepada orang. Dan setiap stimulus, image yang kotong gambarkan tentang kotong punya diri kepada orang lain itu membentuk ekspektasi orang. Nah, pemahaman yang salah, kalau kotong salah memperkenalkan diri kepada orang, orang akan punya ekspektasi yang salah terhadap kotong.
Dan ini sering terjadi di orang-orang Kristen. Kenapa? Orang sering menganggap bahwa orang Kristen itu harus suci, sonde boleh berdosa. Memang sonde boleh berdosa, tapi bukan berarti dong akan hidup seperti malaikat gitu ya. Yang siang malam itu benar-benar totally benar-benar sonde menghindari dosa sama sekali. Orang Kristen itu bisa jatuh. Nah, jadi jangan salah teman-teman kalau misalnya cara potong hidup itu membuat orang salah menilai tentang kekristenan. Karena apa? Bagaimana Kotong memberikan mereka itu satu pengenalan yang salah tentang Kotong punya diri, representasi yang salah, sehingga ekspektasinya mereka juga salah. Nah, ini hal yang sama dengan Yesus. Banyak orang, dan jujur Kotong dalam gereja banyak kali punya ekspektasi yang salah. Ekspektasi yang salah itu Kotong harus lihat, berarti ada yang salah dengan Kotong punya pemahaman tentang Tuhan. Banyak orang, jujur ya, Kotong di sini ada pasti beta yakin sana ada yang pasti pernah kecewa dengan Tuhan, pernah ngambek dengan Tuhan ya, pasti. Beta sendiri yakin kalau ada yang sendiri pernah ngambek dengan Tuhan, pasti semua pernah baiu. Dan seringkali ini bahasa yang paling sering beta dengar di dalam circle-nya beta adalah apa? Buat orang yang sudah kenal Tuhan, dia hidup kayak lebih baik. Kotong pikir aja mau hidup sudah berubah-berubah. Bahkan dulu ada yang pernah bilang begini, cari maitua, cari baitua di gereja mah hidup begitu-begitu saat. Kami dapat satu meme itu lucu. Dia bilang begini, lalu yang salah, gereja itu kan bengkelnya orang berdosa. Lalu cari maitua di gereja, cari baitua di gereja, cari orang yang rusak itu berarti. Itu artinya apa ya? Ya lucu ya, tapi itu sebenarnya dia sementara kasih tahu bahwa Kotong we are all broken gitu. Kotong semua ini rusak gitu. Terus lu harapkan kesempurnaan di tempat di mana pusat atau hub tempat berkumpulnya orang-orang yang working in progress gitu, tidak bisa gitu. Nah, kembali ke sini, orang-orang ini clearly dengan jelas mereka punya pemahaman yang salah tentang Yesus. Dan kelihatannya para murid dan beberapa orang yang ikut Yesus pada waktu punya sindrom yang sama dengan Kotong pada saat sekarang, itu apa? Pick and choose. Kotong pilih-pilih. Ayat-ayat mana yang paling enak ya Kotong ambil yang itu. Oh Yesus, Kotong mau menggambarkan Yesus sesuai dengan Kotong punya keinginan. Dan ketika realitasnya sudah seperti itu, Kotong kecewa dengan Tuhan. Kekecewaan itu biasa berawal dari apa? Ekspektasi. Ekspektasi itu berawal dari apa? Pengenalan, pemahaman. Jadi kalau Kotong salah kenal Tuhan, salah memahami Tuhan, pasti Kotong punya ekspektasi salah tentang dia. Nah itu yang sama juga dengan para murid. Terutama orang-orang yang ikut dia. Menarik, Yesus, Alkitab bilang kemanapun Yesus pergi, itu banyak orang ikut dia. Bahkan sampai ketika Yesus menyeberang danau, itu pun orang-orang ikut. Jadi yang naik perahu bukan cuma Yesus dan murid, tapi di sebelah mereka tuh ada perahu-perahu lain yang ikut juga. Saking niatnya. Tapi kembali lagi, orang-orang ini hanya mengikuti Yesus karena his power, dia punya kuasa. Bukan karena mau mengenal dia. Nah, Kotong ingat teman-teman, beta sonde anti ini ya. Beta sonde anti KKR mujizat atau mujizat lah. Beta sonde anti mujizat. Tapi kalau beta pernah lihat orang, beta Kotong sama-sama semua rata-rata semua di gereja karismatik. Orang-orang yang kebanyakan kejar mujizat, beta bisa pastikan kalau realita hidup hantam dong pasti dorugu. Bahkan sampai James atau siapa pernah cerita ada teman yang dulu sangat aktif sekarang sudah jadi biksu. Jadi ya, kalau Kotong hanya mau itu ya orang bilang apa? Kadang-kadang kan Kotong hanya mau di atas gunung mau lihat manifestasi saja. Kemuliaan, turun gunung. Pelayan yang real tadi di bawah gunung, bukan di atas gunung itu. We all wanted the mountaintop experience, gitu. Tapi we don't want to go down where the ministry is. Pelayanan yang real itu ada di bawah. Waktu beta baca kisah tentang Yesus dengan murid-murid setelah transfigurasi, dong ada kan manifestasi yang real, itu real manifestasi. Dan Iblis bilang, Kotong tunggu dulu di bawah, semua manifestasi, Kotong tunggu di bawah. Nah ini yang dialami oleh para murid. Ketika dong turun, dong sudah siap bahwa ini real pelayanan, tunggu dong di bawah sana. Dan para orang-orang ini Yesus bilang apa? Kotong susah sama-sama begini lama, Kotong sudah dikenal di Mesias.
Dia harus datang dan dia harus menderita, dia harus diserahkan di situ. Nah, para murid Alkitab bilang apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu karena hal itu adalah hal yang tersembunyi bagi mereka pada waktu itu. Jadi apa namanya? Para murid itu lupa tentang pengingat-pengingat ini, hal-hal yang menjadi harusnya mereka ingat terus. Ya, kita baca juga di apa namanya? Di Matius menuliskan hal yang sama, cerita yang sama, Markus juga menuliskan hal yang sama. Nanti dong baru sadar apa yang Yesus katakan ini ketika Yesus bangkit. Baru dong sadar. Oh, ini yang dia bilang. Nanti kalau kita baca di Lukas 24 ayat 6 sampai 8 ketika Yesus bangkit baru dia bilang apa? Oh betul, bab tua pernah omong. Dia pernah omong tentang ini bahwa dia datang harus menderita dan mati. Ketika Yesus bangkit baru semua itu sadar tentang ini. Nah, apa lucunya mereka tidak paham, tidak mengerti, tapi Alkitab bilang mereka tidak berani bertanya. Ini masalah di semua gereja sampai saat ini. Susah mengerti, susah mau tanya. Kita ada beberapa teman itu yang sering tanya kritis, pertanyaan yang kritis. Kadang-kadang tinggal kakak ini artinya apa nih? Yesus benar-benar Tuhan atau bukan sampai hal lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis itu kotong sampai boleh hindari. Jangan pernah hindari. Kadang-kadang kan kalau di apa kotong ada di perkumpulan seperti ini atau kayak apa sering menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis itu bantu kotong bertumbuh sebagai jemaat, bantu kotong punya pendeta juga untuk belajar. Jadi kalau pendeta main tolak-tolak terus pertanyaan kritis, dia akan belajar apa-apa. Nah kalau pendeta sudah tahu jawab, nah jemaat mau jawab, ke mana lagi? Jadi jangan pernah menghindari. Beta lupa siapa, Tim Keller atau siapa yang pernah bilang, apa jangan menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis. Kadang terkesan seolah-olah kotong meragukan, kotong punya kepercayaan. Tapi Tim Keller bilang apa? Bahkan ketika muncul keraguan, jangan do not despise that doubt gitu. Jangan singkirkan gitu. Jangan apa namanya? Menganggap bahwa ini sesuatu yang terlalu berdosa gitu. Justru dia bilang begini, iman yang tidak bisa diragukan itulah iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Justru semua orang itu akan belajar kritis itu ketika dia berawal dari apa? Dari keraguan terlebih dahulu. Justru beta percaya bahwa ketika kotong pernah ada titik di mana kotong ragu atau kotong mulai bertanya-tanya, itu tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Minggu lalu, kalau saya salah, waktu duduk cerita ada seorang teman tanya, apa? Bagaimana beta tahu bahwa Roh Kudus sedang apa namanya? Bagaimana beta tahu bahwa beta ini diselamatkan? Bagaimana beta yakin beta diselamatkan? Atau bagaimana beta bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup? Saya bilang, the moment you ask that question, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Karena salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah apa? To convict. Itu saya suka istilah bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia pakai kata menginsyafkan. I don't like that term. Kurang tepat. To convict itu membawa pada awareness, membawa pada kesadaran. Maka ketika ada orang yang mungkin kita percaya bahwa Roh Kudus itu bisa jamah orang punya hati, bahkan tanpa ada misionaris yang datang pun dia bisa sadar bahwa ada pencipta. The moment seseorang itu menyadari bahwa semungkin ini barang jadi sendiri, semungkin pohon muncul sendiri, semungkin ini gunung, itu saat dimana Roh Kudus menyadarkan dia bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menciptakan semua ini. Makanya Alkitab bilang dia menuliskan dia punya hukum itu di hati manusia. Dan pada titik itu sudah ada manusia yang bisa berkilah. Oh, beta sudah pernah kenal Tuhan, beta sudah pernah kenal nama Yesus. No. Ya, dia menulis, dia bicara lewat Roh Kudus dalam kotong punya hati. Ada yang pernah tanya, bisa seorang itu bertobat tanpa diinjil? Dia bilang bisa. Terlalu banyak. Kita pernah dengar kisah di mana ada orang yang hidupnya itu penuh dengan drugs, penuh dengan alkohol. Satu malam tiba-tiba dia berpikir, dia capek dan dia hidup. Hidup begini-begini, Sako. Capek juga. Dan akhirnya dia teringat Tuhan Tuhan ada betul. Kalau memang Tuhan ada, Tuhan dengar beta. Malam itu juga dia berubah. Tuhan jamah dia malam itu dan dia akhirnya dia terima Tuhan itu malam. Besoknya dia hidup totally change.
berhenti rokok dengan apa drugs berhenti semua dan dia langsung cari gereja. Ada satu yang beta juga dengar cerita apa dia punya masalah juga rokok juga kalau sampai salah beta lupa apa tapi malam itu dia berdoa dia bilang Tuhan beta capek kalau ya if you are there gitu if you are there I'm tired bosan hidup sampai di mana-mana pada waktu itu sebelumnya dia hidup dia sampai dia apa namanya bukan orang yang hidup dalam keluarga Kristen. Tapi the moment he realized that there is something, dia sadar bahwa ada kekosongan yang sampai bisa dia penuhi dengan ini semua. Dia sadar ada Tuhan, itu Roh Kudus bekerja di situ. Dan seiring waktu sekarang dia pendeta. Jadi hal-hal seperti itu sangat sangat mungkin. Makanya beta percaya gini teman-teman. Dari kisahnya apa namanya? Dari kisahnya di Alkitab, contohnya seperti yang apa? Ini ayah bawa dia punya anak kepada Tuhan, terus kotong lihat kisah tentang sahabat-sahabat yang pikul dia punya teman kasih bolong ini loteng, terus kisah tentang Lazarus, itu semua bukti bahwa apapun yang kotong bawa pada Tuhan, itu pasti dia sanggup untuk ubahkan. Kadang-kadang mungkin kotong rasa ke ini orang kotong ajak pergi gereja son mau. Oke, mungkin pergi gereja di sana mau, tapi satu hal yang dia son akan bisa tolak adalah ketika kotong bawa dia pada Tuhan lewat doa. Dia son bisa tolak, you cannot control gitu. People cannot control our prayer gitu. Makanya kalau bagi beta adalah sama seperti para murid para murid itu orang-orang yang bawa dong teman pada Yesus untuk apa disembuhkan itu. Dong tahu bahwa ini orang dengan kemampuannya sendiri sudah mungkin datang pada Yesus. Makanya dia harus bopong. Makanya itu beta selalu ajar untuk peduli dengan orang-orang. Mungkin orang keras kepala sudah bisa datang pada Yesus. Ya tanggung jawabnya kotong kalau dia sudah bisa datang, yang kotong koko dia bawa. Kadang-kadang harus seperti itu. Atau seperti orang tua ini yang jelas-jelas dia tahu bahwa di anak sudah mungkin datang pada Yesus dengan sendirinya. Karena ini anak dikuasai oleh iblis. Yang datang duluan siapa? Dia pun Bapak cari duluan Yesus. Kadang-kadang kan kotong berdoa untuk orang, tapi kotong sendiri sudah mau datang pada Tuhan. Ya bagaimana? Kotong harus mau inisiatif dulu cari Tuhan, baru kotong bawa ini orang datang pada Tuhan. Dan waktu dia datang pada Tuhan, ini orang tua sudah bilang, tolong Tuhan kasih lepas ini setan. Orang tua bilang apa? Tuhan, mari lihat sahabatku anak. Seolah dia yakin bahwa Tuhan hati pasti akan tergerak oleh belas kasihan ketika Tuhan lihat ini anak keadaan. Kemudian Tuhan betul bisa bilang apa-apa oleh Tuhan yang lihat sah. Pasti Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Dan Tuhan bilang apa? Bring him to me. Dan hanya satu kata saya itu setan keluar, Yesus pulihkan dan dia kembalikan kepada ini dia punya orang tua. Jadi ingat apa? Satu hal yang harus kita ingat terus bahwa tema sentral Injil itu adalah tentang penderitaan Yesus. Dia kembali ke sini. Dan Yesus menariknya adalah bahwa kita tahu dia punya posisi adalah sebagai raja. Dia sebagai Tuhan. Tapi dia merendahkan diri untuk mati. Dan dia menyampaikan tentang penderitaannya dia itu lebih dari satu kali. Dia bilang apa? Dia akan mati, dia akan diserahkan di tangan orang berdosa. Diserahkan ke dalam tangan tangan anak manusia. Ulang-ulang dia bilang seperti itu. Padahal dia dalam posisi seseorang yang punya kuasa atas alam semesta dan dia mau untuk merendahkan diri. Filipi 2 ayat 7-8 ini yang jadi heboh kan 2018 kemarin kan ada orang yang mengatakan Yesus itu Allah kecil. Gitu. Jadi apa dia itu bukan Tuhan. Dia itu Tuhan tapi bukan Allah. Kita tahu ya semua itu siapa yang bilang begitu. Tapi di sini jelas bahwa Yesus, Alkitab bilang apa? Yang walaupun dalam keilahiannya, itu dia tinggalkan itu, turun merendahkan diri. Bahkan saking rendahnya sampai apa? Mati di kayu salib. Kotong bahas kemarin dulu ya, kapan hari, tentang hukuman mati. Kita bilang, pernah kosong ada orang hukuman mati dengan kili-kili. Dia bilang, itu sadis ya, kalau orang hukuman mati dengan kili-kili. Tapi ada hukuman mati yang paling sadis, yang memang pernah ada, yaitu salib. Dan itu orang mati perlahan. Hukuman mati yang paling apa namanya dianggap paling manusiawi ya tanda kutip itu adalah hukuman mati dengan apa namanya suntik mati. Itu yang dianggap paling manusiawi dan tembak mati langsung di kepala atau di jantung. Itu masih dianggap manusiawi karena apa? Mempercepat dia punya proses mati.
Sonde bikin dia apa? Sonde bikin dia menderita. Tapi yang paling susah, paling menderita itu adalah penyaliban. Karena dia disiksa terlebih dahulu, baru digantung. Itu pun dia harus tarik napas. Aduh, sesak napas berjam-jam baru mati. Makanya itu penyaliban yang paling-paling, dan salib itu adalah penghinaan. Makanya kalau Yesus yang raja saja dia turun sampai mati di kayu salib, itu kerendahan hati yang bagaimana. Nah, ketika Yesus bilang dia harus mati, dia sedang menunjukkan bahwa dia sedang merendahkan diri. Tapi kontrasnya terjadi nanti yang kau baca sebentar. Ayat 46 ini, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar. Dia baru kasih tahu, kita datang untuk mati, merendahkan diri. Sekarang langgar berapa waktu kemudian murid-murid bilang, siapa yang paling besar? Kira-kira siapa yang dalang di balik ini percakapan menurut teman-teman? Siapa yang dalang di balik ini percakapan ini? Pasti 3 orang itu. Padahal baru habis manifestasi, dapat manifestasi di atas gunung ini. Bosan belum lihat Musa dan apa tuh Elia tuh kotong sulia langsung. Bosan belum lihat bab tuh cahaya putih keluar kotong sulia langsung. Kotong 3 ini, kotong 3 pasti paling besar. Tapi di antara dong 3 lagi pasti bilang pasti beta paling besar pasti. Kok beta yang omong nah, bosan 2 ketakutan beta yang omong. Dan beta kan pasti dibawa juga Andreas dan yang lain-lain, son terima baik juga, weh. Enak deh kau sama-sama melayani ya bosong yang paling besar apa. Nah, menariknya kalau kau baca nanti di apa di Matius dengan di Markus, ketika dong bertengkar ini, apa rupanya Yakobus dan Yohanes ini menyampaikan ini kepada orang tuanya, mamanya. Makanya yang datang pada Yesus itu Yohanes dengan Yakobus punya mama. Itu kalau kau baca di apa Markus dengan Matius, datang bilang apa? Nanti kalau bisa nah, Bepo Ana ini satu taruh di kiri, satu taruh di kanan. Dan si ibu ini itu merasa punya power untuk melakukan itu, karena nanti kalau kau baca, ternyata Yesus dengan Yakobus Yohanes itu juga sepupuan. Jadi kita minta omong-omong ini. Kalau bisa nah, lu punya adik satu taruh di kiri, satu taruh di kanan, di sana supaya dong punya kuasa gitu. Tapi menariknya untuk itu Yesus sudah menanggapi. Yesus bilang, memangnya kosong sanggup minum cawan yang beta akan minum. Artinya dia mau bilang begini, kalau kotong minta kebesaran, berarti ada harga yang lu harus bayar. Lu siap sonde. Dan akhirnya apa? Ketika itu Yakobus, Yohanes bilang apa? Kami sanggup. Dan memang terjadi. Akhirnya Yakobus jadi martir pertama. Yohanes yang terakhir. Dibuang di Patmos. Dia betul-betul minum itu cawan pada akhirnya. Jadi hari ini kalau orang yang terlalu cepat dengan mulut, kita mau lakukan ini, sanggup, oke, terjadilah. Jadi ya itu apa? Menariknya Yesus sonde jawab, bilang iya nanti satu di kiri, satu di kanan. Yesus sonde jawab itu, tapi dia bilang lu sanggup sonde terima cawan yang akan beta minum pada waktu itu. Nah, waktu pertengkaran ini beta bayangkan itu pertengkarannya sehebat apa. Dan ini kalau apa di Markus dengan Matius ini setelah dong kembali ke Kapernaum. Jadi di perjalanan itu dong mulai bohong, cerita, woi tadi ada begini, begini. Siapa yang ini? Jadi pas Yesus mendekat, Yesus bilang, bos ngomong apa? Sudah langsung diam. Sonde. Tapi Alkitab bilang Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu apa yang mereka percakapkan. Siapa yang akan paling besar. Nah ini yang beta bilang, pengalaman rohani, ingat ya, ini berawal dari apa? Pengalaman rohani 3 orang murid ini di atas gunung. Sekali lagi, kalau tadi pemahaman yang salah itu melahirkan ekspektasi yang salah. Di sini kau belajar bahwa pengalaman rohani tanpa pemahaman skriptural yang benar itu melahirkan apa? Kesombongan rohani. Kau sudah heran, orang yang paling banyak manifestasi pasti dia yang paling sombong di gereja. Pasti. Merasa kalau dapat ini, Ian betul ada setan di belakang. Oh ini Yolan di belakang ada setan. Sini beta usir setan. Bahkan dulu, bisa tahu kalau teman-teman punya pengalaman, beta dulu karena sering terjemahkan pelayanan, dulu kan kau tuh suka pakai itu apa gelang yang persahabatan, itu kan macam-macam, ada dari akar, ada dari tali ini. Beta ulang-ulang tiap kali pelayanan dengan orang dari tamu dari luar, dong bilang itu ada roh di balik itu, buang. Selalu seperti itu. Jadi kadang-kadang berpikir,
Lu ini punya otoritas apa? Kau tentukan ada roh di sini. Beta beli, beta yang buat ini barang sendiri. Kalau seenaknya lu bilang ada roh jahat di situ. Dan ini beta aja kasih tahu teman-teman, jangan pernah mau untuk, jangan pernah terlalu soya orang. Kalau hanya karena dia itu menyandang diri itu hamba Tuhan. Potong semua tuh hamba Tuhan. Apalagi karena dia rasa dia paling paling rohani karena dia bisa bahasa roh atau dia bisa usir setan atau dia bermanifestasi. No, 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 no. Ingat, manifestasi pengalaman rohani kalau dia punya pemahaman yang benar dengan Alkitab bikin orang jadi sombong. Itu harus ingat, dan ini yang terjadi juga di antara para murid. Menganggap diri paling besar di antara dia nanti di kerajaan sorga di antara orang lain karena kau sudah mengalami ini dengan Yesus. Jadi kenal Yesus itu dengan benar, jangan kenal dia setengah-setengah. Nah, bagian 47 48 terakhir, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini satu statement yang terasa sangat keras. Jesus knows, ini kata-kata ini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Semua orang yang melayani dengan Yesus, semua orang yang bilang beta paling besar, semua orang yang bilang ikut Yesus dengan sungguh, Yesus bilang apa? Dia tahu isi hati semua orang. Potong bisa tipu. Dia tahu motivasi semua orang ikut dia itu karena apa. Dan yang kalau beta baca, kalau teman-teman baca di kitab Wahyu, itu surat untuk gereja-gereja di Wahyu, itu beta baca, itu beta, wow. Dia bilang apa? Aku tahu apa? Pekerjaanmu. Itu pesan keras buat Yesus. Oh, itu yang bilang tiap hari khotbah kiri kanan. Yesus bilang apa? Aku tahu pekerjaanmu. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yesus bilang, aku tahu pekerjaanmu. Semua jemaat di dalam Wahyu yang kepadanya kirimkan surat itu. Dia bilang, aku tahu engkau tidak panas dan engkau juga tidak dingin. Bahkan ada yang bilang, engkau melakukan semua hal yang baik, tapi aku mencela engkau karena engkau kehilangan apa? Kasih mula-mula. Dia bilang, aku tahu. Nah, di sini Yesus bilang apa? Tetapi Yesus tahu isi hati mereka. Ini satu hal yang keras buat potong. Yesus tahu apa yang, bukan hanya apa yang mereka sedang bicarakan, tapi Yesus tahu motivasi apa yang mereka punya di dalam hati. Dan untuk itu Yesus langsung ambil apa? Seorang anak kecil. Alkitab jelas, dia bilang apa? Menempatkannya di mana? Di sampingnya. Tadi yang diminta oleh para murid apa? Kalau kau baca di Markus bilang apa? Nanti guru kalau bisa satu taruh di samping kiri, satu taruh di samping kanan. Nah, sekarang Yesus ambil ini anak kecil, taruh di samping, contoh samping mana? Tapi dia taruh di sampingnya Yesus. Baru dia pakai ini anak kecil jadi satu contoh. Nah, beta yakin ketika Yesus ambil itu anak kecil, murid-murid ngerti apa yang dia lakukan. Karena dong orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak menganggap anak kecil itu sebagai pribadi yang signifikan. Betul tahu orang Yahudi itu punya hierarki. Laki-laki itu yang paling utama. Bahkan perempuan pun sudah dianggap. Apalagi anak kecil. Itu sudah dianggap, sudah masuk hitungan dalam budaya Yahudi. They are not of importance, not of significance. Dan bahkan mereka itu tidak punya sosial sosial status sosial. Itu anak kecil itu tidak pusing, dan mereka ini tidak perlu status sosial, dan mereka itu tidak punya ambisi. Anak kecil itu kan ya main ya apa adanya saja, senang-senang saja, soalnya pusing nanti besok makan apa, mau jadi apa, yang penting senang-senang hari ini, hidup untuk hari ini. Dan Yesus ambil ini anak kecil, taruh di dia punya samping. Nah, sebelum potong lanjut, ketika dong bicara tentang siapa yang terbesar, sebenarnya dong tahu jawabannya siapa yang terbesar di antara mereka di situ. Yesus yang terbesar. Tapi Yesus dari awal dia bilang begini, anak manusia harus diserahkan. Dia merendahkan diri. Dan Yesus bilang, oh beta yang bos saja, beta ada merendahkan. Dan bosong yang baki subagaru mau jadi paling besar. Jadi beta bisa bayangkan Yesus frustrasi dengan ini murid-murid. Kepala batu dong ini. Kepala batu dan kepala besar. Sombong.
Jadi apa kalau Yesus yang terbesar saja mau turun merendahkan diri serendah itu, terus kotong apa gitu? Kotong mau membesarkan diri itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Kadang beta banyak merubah beta punya ini ya world view, beta punya sudut pandang banyak berubah beberapa tahun terakhir ini. Bahkan ini pun akan this will totally affect how we do fellowship, how we do Trinity. Kalau dulu kan I care too much about branding. People harus kenal Trinity gini-gini. We put so much effort supaya orang harus kenal. Datangkan semakin banyak orang supaya orang kenal who we are. We are Trinity. We are Trinitians. Nah, tapi the question is what's the point gitu? Apakah orang banyak yang datang dong kenal potong terus dong kenal Tuhan? Not necessarily. Karena banyak orang datang with their own motivation sama dengan para audiens yang juga datang ikut Yesus. Masing-masing punya motivasi yang beda-beda. Ada yang datang mungkin pengen belajar bahasa Inggris, ada yang pengen cari kenalan, ada yang mungkin memang benar-benar karena pengen belajar, pengen fellowship. Masing-masing akan datang dengan itu dan even I change the way I look at churches as organization. Karena kotong harus sampai pada titik di mana kotong sadar we need to really rethink church. Church itu bukan organisasi, bukan gedungnya. We are the church. Beta 2 minggu lalu di Thailand, beta terkaget. Ada seorang anak 15 tahun, potong di atas mobil, terus dia tanya apa di beta, beta lupa. Punya tentang kekristenan lah. Terus beta tanya dia, oh lu gereja di mana? Dia bilang, ah? Beta kan tanya, where do you go to church? Dia heran dengan itu pertanyaan. What do you mean going to church? We are the church. Iya, beta tahu kok we are the church. Beta tahu, tapi maksudnya kan pasti di sini ada gereja-gereja juga kan yang secara apa kayak apa lupi gereja hari Minggu, ada juga. Tapi that's a wrong question, Jack. Itu pertanyaan yang salah. We are the church. Kitalah gereja itu. Ya, beta ada kalau di Bangkok beta ikut gereja Injili. Kalau di sini beta ikut karena kotong punya kompleks, kotong punya sekolah itu kan sekolah Kristen. Jadi kotong tiap hari ibadat. Jadi it doesn't matter Sunday, Monday, Tuesday, whatever. Kotong ada fellowship tiap hari juga, tiap pagi juga ada doa bersama juga. So we are the church gitu, kemanapun kotong pergi, we are the church. Dan itu yang beta rasa kotong harus mulai rubah saat ini. Karena kotong sering melihat seperti kayak gereja, katakanlah apa yang misalnya gereja gemit, itu gereja. Yes, tapi itu sebenarnya fellowship of the church. Itu adalah persekutuan dari gereja. Kan kotong suka balik, toh. Gereja adalah yang ada denominasinya itu kotong anggap gereja, yang kecil begini kotong anggap persekutuan. No, ini juga persekutuan of the church. Gereja organisasi itu juga persekutuan dari gereja. Jadi jangan salah ini, jangan salah kaprah dengan itu. Karena the moment we change the meaning, kotong lebih memilih untuk pergi ke gereja seolah-olah gereja itu bisa menjadi jawaban. Dunia ini hanya berubah ketika the church become the church. Bukan pergi ke gereja tapi menjadi gereja. Nanti kota akan bahas khusus sendiri nanti mengenai eklesia. Oh, eklesia itu powerful, itu sampai muncul di dalam tertuang juga di dalam doa Bapa kami ketika dia bilang apa? Yesus mengajarkan kepada para murid berdoalah demikian. Dalam Bapa kami yang di surga datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu on earth, jadilah kehendakmu on earth as it is in heaven. Ketika dia bilang datanglah kerajaanmu, itu dia pakai istilah yang sama dari eklesia, itu artinya apa? The called out ones. Mereka yang dipanggil keluar. Nah, orang-orang yang dipanggil keluar ini mereka harus merepresentasikan di tempat dimanapun mereka berada, harus merepresentasikan tempat asal mereka. Makanya dia bilang on earth as it is in heaven. Dan kotong pernah belajar yang mengenai eklesia dan juga apostolos.
Eklesia itu artinya the called out ones, sedangkan apostolos artinya the sent out ones, mereka yang diutus. Hanya orang yang dipanggil keluar itu mereka yang diutus. Banyak kali karena sekarang orang mau mengklaim diri sebagai apostol, tapi sudah pernah mencerminkan sebagai orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Itu hal yang harus dipahami. Dan Kotong pernah belajar ya mengenai apostolos, dia pakai istilah Romawi yang dimengerti, Yunani yang dimengerti orang-orang pada zaman itu ketika bicara tentang eklesia dan juga apostolos. Karena dimanapun satu kerajaan ketika mereka conquer atau menaklukkan satu kerajaan lain, kekaisaran lain, biasanya, ini Kotong singkat saja, mereka akan kirim the ecclesia yang kemudian jadi apostolos itu. Apostolos pertama yang mereka kirim itu sebagai apa? Pertama pengintai. Lihat ini daerah mana yang dong bisa kuasai, masuk saran dari mana. Setelah pengintai datang, kasih informasi, baru the second batch. Angkatan kedua dari apostolos itu apa? Militer, invasi. Hancurkan semua. Nah, tapi itu sudah selesai. Setelah apostolos kedua selesai melakukan tugas militer, dong sudah jaga semua, baru apostolos ketiga masuk. Apa? Guru, arsitek masuk. Dong rubah betul-betul budaya. Semua situs-situs yang masih peninggalan dari bangsa itu dihancurkan, diganti dengan situs-situs Romawi semua. Diganti. Setelah itu apa? Dong bangun sekolah di semua tempat. Di anak-anak situ disekolahkan, diajarkan dengan budaya Roma. Bahasa diganti totally. Makanya kalau Kotong baca, pelajari sejarah Perjanjian Baru, itu orang Yahudi itu hampir sudah bicara bahasa Ibrani lagi. Hanya sedikit yang bicara bahasa Ibrani, karena semua sudah bahasa Yunani. Bahkan Yesus pakai bahasa Yunani juga. Karena budaya Ibrani itu benar-benar totally mau di-erase oleh orang Romawi pada waktu itu. Karena budaya itu mempengaruhi, budaya bahasa itu saling berkaitan. Jadi sampai orang tuh akan mempertanyakan dia punya identitas. Beta ini Yahudi, beta Ibrani, atau beta Romawi. Nah, sampai di titik itu. Nah, dia harus buat sistem semua rubah, kepercayaan semua rubah, sistem budaya rubah, bahasa rubah, pendidikan semua berubah. Nanti baru bangun lagi semua situs-situs yang ada di Roma dibangun juga di tempat itu. Dia punya monumen semua, sampai yang terakhir dibangun adalah kastil. Istana kecil untuk kaisar atau untuk raja. Nanti setelah ini semua sudah berdiri baru dia punya kaisar datang. Makanya Yesus bicara dalam Perjanjian Baru itu, dia punya konteks itu sangat dimengerti oleh orang-orang yang pada zamannya. Makanya saat ini kenapa Yesus bilang apa? Injil ini harus diberitakan sampai ke seluruh bumi baru tiba kesudahnya. Yesus akan datang itu ketika apostol, semua rasul, semua orang-orang yang diutus melakukan dia punya tugas. Ada yang memang dia punya tugas itu masuk di tempat baru, para misionari rubah semua itu budaya. Yang tadi masih sembah buaya, masih sembah patung, dirubah. Kekristenan masuk, rubah orang jadi sembah Tuhan di situ. Tapi sudah cukup, Kotong butuh guru-guru Kristen juga masuk. Ajar, bangun pendidikan, kasih pemahaman yang benar, kasih sekolah orang-orang. Jadi pelayanan Kristen itu pelayanan yang holistik. Kotong hanya sekadar thinking setan saja. Kotong juga kerja orang yang sakit, Kotong kasih sembuh, bawa dokter masuk ke situ. Sampai titik di mana ini orang punya budaya itu budaya kerajaan sorga. Semua benar-benar sudah siap, baru dia punya, kalau dalam versi Romawi di kaisar datang itu ketika semua settle, sudah selesai baru di raja datang. Kaisar datang. Dan hal yang sama, Yesus mau Kotong sebagai ambassador, Alkitab bilang, sebagai duta-dutanya kerajaan surga, kemanapun Kotong pergi, Kotong adalah sebagai eklesia dan juga sebagai apostolos itu. Kotong punya misi. Orang Kristen tidak boleh tidak punya misi, harus punya misi. Makanya tadi beta bilang, pertanyakan lagi Kotong punya status sebagai gereja. Kalau beta tanya, sekarang kira-kira Kotong mau jawab soalnya, Kotong pengikut Kristus atau bukan sebenarnya? Terus pertanyaan berikut, kenapa Kotong mau ikut Kristus? Karena Kotong punya jawaban itu akan benar-benar menggambarkan Kotong punya kehidupan. Kotong punya kehidupan itu akan membuktikan yang Kotong omong itu betul kosong. Atau Kotong omong kosong. Karena to be honest, seringkali Kotong tiap hari itu jadi pendusta Kristen. Kenapa? Kotong ngomong ikut Tuhan, tapi Kotong kehidupan sudah mencerminkan bahwa Kotong itu benar-benar ikut Tuhan. Nah, ketika Yesus bawa anak kecil, dia bilang apa? Barang siapa menyambut anak ini, tadi ya,
anak kecil adalah yang tidak dianggap, tidak masuk hitungan, dan juga tidak dianggap tidak penting untuk men-tackle tadi siapa yang paling besar. Yesus bilang ini anak kecil, barang siapa yang sambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Terus dibilang barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi di versi lain dia bilang apa? Whoever, whatever you did for the least of this, apapun yang kamu lakukan terhadap yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Yesus seolah mau bilang, daripada kosong pusing siapa yang paling besar, kenapa kosong sudah saling melayani saja. Karena ketika kotong cari siapa yang paling besar, otomatis kotong akan menyingkirkan orang-orang yang lu bukan di kelas. Dan ini sering terjadi di gereja ya. Kotong kadang-kadang mau bergaul, jadi kotong pilih-pilih orang tuh kadang-kadang. Tapi Yesus bilang apa? Whatever you do, you did for the least of this. Apapun yang kamu lakukan untuk yang paling kecil di antara saudara-saudara ini, kamu melakukannya untuk aku. Di dalam kekristenan, dalam gereja, kehidupan gereja, jangan ada yang eksklusif. Kan kadang-kadang apalagi kalau kotong sudah lo bergaul dengan orang kaya, atau kotong bergaul dengan orang yang orang-orang yang punya, itu kadang-kadang kotong menggaya hidup diikut. Jadi kalau kotong kawan, ada kawan SD atau kawan yang mungkin hanya kerja jadi konjak atau apa, datang togor kotong, pernah kotong ketemu orang begitu. Ketika ketemu dengan kawan lama, rasa kotong sudah beda kelas. Kayak kadang-kadang mau bohong tuh kayak mau cepat selesai, kalau cepat jalan sesudah, sama bertogor. Nah Yesus bilang, ini the least of this, orang-orang seperti ini, lu harus jadi seperti orang itu, kalau mau jadi yang terbesar di surga. Orang-orang yang tidak diinginkan, apakah mereka ada di dalam kotong punya komunitas sonde? Orang-orang yang kotong rasa sonde penting, kotong panggil dong datang sonde. Atau kotong hanya mau kumpul, kotong yang kotong sah. Jadi, do you hang out with this, the least? Itu seorang pendeta, dia lupa, dia bilang ini. Do you hang out with this, the very least of these people? Are there in your community? Apakah mereka ada dalam lu punya komunitas sonde? Apakah dong ada di dalam lu punya perkumpulan sonde? Ketika lu ajak hangout dong ada situ sonde. Dan the least ini juga adalah melambangkan sesama orang percaya. Kadang-kadang kan kotong sama bergaul dengan sesama Kristen karena bilang terlalu rohani. Tapi the fact is, the people that we hang out with, the people that we hang around with, really shows who we worship. Benar-benar menunjukkan siapa yang sedang kotong sembah. How much do you spend time with the fellow believers, the least of these people? Do you hang out with these people? Are they in your fellowship? Karena apapun yang kamu lakukan bagi yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi the people you hang around with reflects your worship. Karena Alkitab bilang apa? Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, nah ini yang paling penting, dialah yang terbesar. Dan ini juga menunjukkan perlu ada inisiatif kotong sebagai orang Kristen. Apalagi kotong yang punya posisi in leadership. I struggle with this sometimes, Ketika kotong harus kasih tunjuk contoh, harus sapu ruangan, perlu tunggu orang sapu sudah. Oke. Ketika mau melakukan sesuatu ya kotong yang tunjukkan duluan, contoh duluan. Dan Yesus melakukan contoh yang paling signifikan ketika dia basuh kaki para murid. Mungkin kotong rasa, di budaya Indonesia, kotong rasa apa yang spesial tentang mencuci kaki. Karena kalau kotong pahami budaya Yahudi, satu hal yang paling tabu, sonde boleh dilakukan oleh seseorang itu adalah menyentuh kaki orang. Itu tidak boleh. Dan apalagi satu hal yang paling tidak boleh dilakukan, diharamkan dilakukan oleh seorang rabi, itu adalah menyentuh kaki dia punya murid. Itu diharamkan oleh dalam kalangan rabi. Tapi Yesus melakukan hal yang totally opposite. Dia bukan cuma sentuh, dia kasih bersih murid-murid punya kaki. Dan dia kasih contoh, dia bilang apa? Kalau aku yang adalah gurumu melakukan ini, maka kamu pun harus saling melayani satu sama lain, lakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya buat kotong, kapan terakhir kali kotong melayani satu sama lain? Beta sangat terberkati, mungkin di Zoom ada Mea. Beta
perhatikan tiap kali kotong kumpul, kotong kalau makan, itu sudah pernah kotong suruh, beta sudah tahu kalau Mia sudah di atas lantai 2 pasti dicuci piring. Itu bilang, wah ini benar-benar satu contoh teladan yang sangat-sangat baik. Itu jadi berkat, betul. Serius, jadi inisiatif, lakukan hal yang tanpa harus potong suruh atau tanpa orang lain suruh. Atau gini lah, sesimpel gini. Ketika kotong pilih teman punya rumah, ketika kotong atau di kantor, ini berlaku juga di kantor, di rumah orang atau dimanapun juga, inisiatif. Kalau misalnya ini bukan beta bilang siapa minum air cuci piring sendiri ya. Tapi whatever you do, serius. Tunjukkan bahwa kotong ini melayani satu sama lain. Ingat waktu kotong di tempatnya Kak Brandon dulu, beberapa tahun yang lalu, kotong selalu usaha berlomba-lomba sampai mau cuci piring duluan. Dan kotong bilang apa? Stop stealing my heavenly reward. Jangan curi kotong punya berkat surgawi. Jadi ya, apa Yesus ajar untuk saling melayani satu sama lain. Karena yang duluan melayani, yang paling kecil itu dia yang paling besar. Dia antara para semua. Nah, untuk mengakhiri ini, beta mau kasih gambaran, untuk kasih gambaran tentang kerendahan hati dan kebesaran ini. Ada satu kisah yang kotong semua tahu di Alkitab ketika Yesus disalib. Ada satu peristiwa kerendahan hati yang ini salah satu kisah favoritnya beta. Dia bilang begini, ini kisah. Ketika Yesus dan para murid, orang tuanya datang, bilang, guru, kalau bisa satu di kiri, satu di kanan. Yesus tidak meresponi itu. Yesus tidak jawab, bilang, oh nanti satu di kiri, satu di kanan. Yesus hanya bilang, bosong sanggup minum cawan yang beta akan minum. Tapi kontrasnya teman-teman, kalau baca kisah di penyaliban Yesus, ada seorang pencuri di kayu salib itu yang sadar, came to his mind benar-benar, dan dia sadar dia butuh juru selamat. Dia toleh dan dia bilang, Tuhan, dia sampai bilang guru. Dia bilang apa? Tuhan, would you remember me? Maukah engkau mengingat aku when you come into your kingdom? Ketika engkau masuk di dalam kerajaan. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Dia sampai bilang, save me. No. Dia sampai bilang, dia sampai minta posisi. Nanti kalau nak kasih beta posisi, dia hanya minta satu hal yang sederhana. Dia hanya bilang, Tuhan ingat beta, sah. Just remember me. Ingat beta saja. Nah, kalau tadi murid-murid minta kebesaran, Yesus on the respon. Tapi ketika ada orang di salib yang minta Tuhan ingat beta saja. Yesus langsung sudah tunggu lama. Yesus bilang apa? Hari ini juga. Hari ini juga. Engkau akan sama-sama dengan aku di Firdaus. Sudah tunggu lama-lama lagi. Jadi dia itu bukan cuma dikenal oleh Tuhan, tapi dia diingat oleh Tuhan. Bukan cuma diingat, tapi dikenal oleh Tuhan. Itu menarik ya, kerendahan hati. Dan beta pelajari, kalau teman-teman baca, setiap orang yang datang dengan kerendahan hati itu sudah ditunggu lama. Tuhan langsung tolong. Peristiwa ketika Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Roma. Ini perwira senturian, dia punya pangkat. Tapi dia datang pencegat Yesus di jalan. Dia bilang, "Pepo hamba sakit." Yesus bilang, "Mari suka tempi rumah." Dia bilang apa? "Sudah usah, guru. Beta punya posisi juga, dan beta kalau suruh beta anak buah bilang apa saja, dong pasti lakukan. Guru hanya omong satu kata, saya beta yakin beta punya anak buah sembuh." Yesus bilang, iman yang seperti ini sana ada di Israel. Seorang yang punya pangkat, dia bisa datang cari Yesus, itu kerendahan hati yang besar. Dan silakan prove me gitu, prove me wrong. Cari di Alkitab semua yang peristiwa yang berhubungan dengan kerendahan hati, Yesus langsung jawab hari itu juga. Dan ini yang beta percaya bahwa Jesus loves humility. Alkitab bilang mereka yang barang siapa yang rendah hati, mereka akan ditinggikan. Makanya beta kasih judul di situ, From Humility to Exaltation. Kerendahan hati itu salah satu value dari kerajaan sorga. Itu juga buah yang harus kotong tunjukkan di orang lain. Orang tahu bahwa kotong rendah hati, orang harus tahu bahwa kotong Kristen. Kemarin ada satu video dari John MacArthur, kalau saya salah atau siapa, dia bilang begini, seandainya kekristenan atau menjadi kekristenan itu menjadi
menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah crime, sebuah hal yang adalah kriminalitas. Kira-kira kotong bisa di apa namanya punya orang-orang punya bukti yang kuat tidak untuk memenjarakan kotong? If Christianity is a crime, will people have enough proof to send us to jail? Seandainya kalau kekristen itu menjadi satu hal yang kriminal, apakah kotong punya bukti yang kuat bahwa kotong ini orang Kristen sehingga kotong harus dimasukkan di penjara? Waktu beta dengar itu, wah ini pertanyaan yang sangat sangat menohok ya, karena kadang-kadang kotong justru menghindari menjadi orang Kristen gitu. Orang sudah lihat bukti. Kita bilang harusnya ketika orang lihat kotong punya perbuatan, orang harus kenal kotong punya Bapa. The life that we live should reflect our Father. Gitu. Jangan sampai orang lihat kotong anak setan gitu. Gitu. Sering kali begitu tuh. Karena mungkin memang kotong anak setan mungkin karena hidup sesuai dengan nilai-nilainya surga, nilai-nilai kekristenan. Jadi hari ini beta mengakhiri dengan 4C lagi tadi. Konteksnya tadi kotong sudah tahu Yesus mengajar para murid-murid setelah dia turun gunung habis apa namanya? Setelah mengusir setan, orang-orang terkesima dan Yesus menegur ini murid-murid karena tidak mengenal dia sebenarnya. Karakternya ada siapa-siapa di situ? Ada Yesus, ada murid-murid, ada orang-orang banyak dan juga ada anak kecil. Kontrasnya apa? Yesus mengkontraskan antara murid-murid dan seorang anak kecil ini yang tidak dianggap, tapi Yesus bilang dia yang paling besar di kerajaan surga. Orang yang paling kecil adalah yang paling besar. And I want to end with the fourth C. C yang keempat yaitu challenge-nya buat kotong hari ini. Will we hang out with the least gitu? Will we be the least gitu? Apa kotong mau menjadi yang paling kecil itu, berlomba untuk menjadi yang paling kecil itu? Dan apakah kotong ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan the least ini, orang-orang yang paling kecil ini? Yohanes ya kalau tidak salah dia pernah berdoa, dia mengucapkan, dia bilang begini, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil, biarlah ia terus bertambah dan aku semakin berkurang. That's the heart of God. Itulah hatinya Tuhan dan Tuhan mau kotong rendah hati. Jadi hal yang paling sederhana yang bisa kotong lakukan adalah ketika ketemu orang ini yang very practical, very practical. Langsung tegur duluan. Kadang-kadang orang tuh harus togor kotong, berkotong togor. Kekristenan kotong belajar hal yang paling sederhana, tegur orang duluan. Tanya kabar. Apalagi orang yang punya posisi kan kalau tanya di mana buah pun kabar, nih kerasa kayak, kok beta bos, asal kosan apa. Jadi, sehingga orang tahu bahwa kotong ini benar-benar beda gitu. I always say this is the last, but this is very last. Ini kisah nyata yang beta dapat dari seorang teman dari Singapura minggu yang kemarin ikut di Thailand. Dari Mandar dia punya gaya hidup kerendahan hati, dia bisa dikenal sebagai orang Kristen. Jadi kemarin waktu di sana itu leadership conference, tapi basically everyone that attends they are Christian and they are missionaries actually. Tapi dong bergerak dalam dunia profesional, ada yang direktur, ada juga yang di militer, ada yang punya sekolah, guru-guru, macam-macam. Ada yang pendeta. There's this one person. Waktu ngobrol malam, waktu makan malam, kan biasa pertanyaan yang paling gampang adalah what do you do gitu kan? Lu pekerjaan apa? Dan beta kaget ketika dia bilang begini, beta punya pekerjaan adalah orang akan melihat beta seperti secret agent, spy atau gitu. Karena beta berhubungan dengan militer dan beta tuh supply peralatan-peralatan untuk secret operation itu di Middle East dan beberapa tempat. I'm a satellite data analyst, spesialis gitu. Jadi dia tuh semua berhubungan dengan surveillance, senjata apa tuh dia tahu semua gitu. Dan dia tuh biasa bekerja sama dengan orang-orang di high rank generals gitu. Suatu ketika dia bertanya, Tuhan kenapa kok beta harus bergerak di pekerjaan yang seperti ini, berbahaya dan juga dia ini sudah bisa reveal dia punya diri sebenarnya, karena itu juga bisa menjadi bahaya. Tapi Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang. Jadi
Suatu ketika ini high rank general, dulu dari Dubai atau India, dia datang ke ini tempat, ini orang namanya Victor. Dia bilang, Victor, nanti mulai sekarang kita hanya ambil barang dari lu saja. Ya, beli, I will only do business with you. Dan dia sudah cut yang lain, dia sudah mau. Terus si Victor tanya, kenapa? Because I want to be friend with you. Nah, Victor bilang, come on. Beta sudah bisa ini this conversation never happens gitu, karena dalam kotong punya pekerjaan, kotong sama-sama tahu bahwa lu pasti lihat beta sebagai spy, beta juga pasti lihat lu sebagai spy. Soalnya mungkin kotong bisa berteman. Dan no, but I want to be your friend. Terus dia tanya, kenapa? Bilang, karena apa? Semua orang yang deal dengan dia pasti bicara tentang bisnis, harga, barang, gini-gini semua. Selesai pekerjaan, selesai, transaksi selesai, tapi you are the only one yang ketika kotong ketemu, lu tanya bepeng kabar, lu tanya bepeng keadaan, lu tanya bepeng hari seperti apa, lu tanya bepeng keluarga, sehat-sehat. Soalnya pernah ada orang dalam pekerjaan ini yang menanyakan seperti itu dan mau relate dengan beta. Akhirnya dong, long story short, they become friends, very close friend. Sampai dong tukar WhatsApp, kadang-kadang kalau dia ke Timur Tengah pasti dijamu, atau dong ke Singapura dong dia dijamu. Saking dekatnya sampai orang bilang, kasih tau di keluarga, of all the people in my workplace, this Victor guy is the only one I trust. They are not Christians. They are not Christians. Jadi dia bilang, dia sampai dorong dia punya saudara-saudara, kakak adik, you have to be friend with Victor. He's a sincere guy. He's dia honest, dan dia orang yang baik. Jadi dong benar-benar saking akrabnya sudah seperti keluarga. Jadi dia tuh sampai he got to share Jesus to them gitu. Sampai suatu titik tiba-tiba dapat telepon, karena dapat telepon tengah malam, adik dari adik dari si orang ini, dia tidak sebut nama, yang si high rank general ini telepon dengan suara terputus, suara berat, dia bilang, Victor, they got him. Dan sudah dia, he was killed on the plane gitu, dalam satu misi dia dibunuh gitu. Tapi bilang Victor, satu hal yang kotong son akan pernah lupa, dia selalu bilang keep in touch with Victor gitu, he's a good guy. Jadi semenjak itu ini Victor hanya dapat dapat akses terus ke dong, kalau misalnya dong bikin acara, pasti si Victor akan datang, dan he is the only one that can tell them about the gospel, about Jesus. Hanya Victor, orang lain dong bisa percaya. Jadi itu berawal hanya karena hal yang sederhana. Ini Victor, walaupun dalam dia punya pekerjaan, dia selalu show the character of true Christian gitu, peduli gitu. He makes a lot of money, dia punya dia punya pekerjaan, dia punya dapat uang yang banyak, tapi dia masih menyempatkan untuk tanya. Dan memang itu orang kelihatan dari dia punya muka tulus. Dia sangat tulus, dan dia ketika tanya kotong tuh benar-benar out of sincerity. Dia pengen untuk what can I do for you gitu. Apa yang beta pengen bantu, dan itu memang dirasakan oleh dia punya teman ini yang high rank general ini. Dan itu akhirnya kerendahan hati yang sederhana itu hanya buka jalan bagi orang untuk dengar Injil. Jadi itu yang penting, potong perlu belajar juga dari situ. Nanti one day I will invite him to come. Dia sangat eager to come to Kupang, dan dia bilang kalau kosong punya project yang mungkin butuh data satelit, let him know. Dia sangat bersedia untuk bantu, karena dia bisa lihat keadaan tanah, misalnya kalau mau buat agriculture dia bisa tahu tempat mana yang bagus, dia punya terus tanah seperti apa, itu dia bisa lihat. Jadi itu beta belajar. Simple humility opens door for the gospel. Jadi ya, semoga ini bisa memberkati kotong, teman-teman yang di Zoom juga. Semoga ini memberkati. Kotong berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang kerendahan hati. Ajar kami Tuhan untuk mau berinisiatif menjadi seperti seorang anak kecil yang melakukan segala sesuatu tanpa ada motivasi lain, Tuhan, tanpa ada agenda-agenda lain, Tuhan, agenda-agenda tersembunyi. Tuhan, tolong kami untuk menjadi gereja, agar kami bukan hanya sekedar ke gereja, tapi kami benar-benar menghidupi kehidupan sebagai seorang gereja, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau terus tumbuhkan kerinduan untuk mengenal firman Tuhan,
mengenal pribadi Tuhan dan bukan hanya mencari kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau terus lindungi kami Tuhan dalam fellowship kami, dalam Bible study kami. Engkau lindungi pengajaran kami Tuhan, sangat mudah kami menyimpang Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus jagai kami, jagai apa yang kami baca, jagai apa yang kami tonton Tuhan, apa yang kami pelajari Tuhan. Berikan kami kepekaan agar kami bisa membedakan mana yang baik Tuhan dan mana yang benar. Kami berdoa biarlah Engkau terus jagai semua teman-teman kami yang juga hadir lewat Zoom Tuhan. Engkau terus bekerja lewat kehidupan mereka ya Bapak. Dan hari ini Tuhan jika ada yang sakit, Engkau mau menyembuhkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sebagaimana cerita seorang ayah dalam Alkitab yang membawa anaknya yang dalam ikatan iblis Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kami yang sedang membawa saudara-saudara kami, keluarga kami, teman kami, sahabat kami Tuhan yang jauh daripada Engkau. Kami bawa mereka ke dalam doa Tuhan lewat kepada Engkau lewat doa-doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mengindahkan Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, dan Engkau peduli dan Engkau mau untuk menjawab doa kami dan memulihkan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan akhiri fellowship kami malam ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami dan jadikan kami teladan Tuhan. Ajar kami berinisiatif sehingga kehidupan kami juga bisa menjadi dampak membuka jalan bagi Injil, bagi kehidupan orang lain ya Bapak. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah kami malam ini di dalam nama Yesus. Amin.